Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dharma, NIM 0571222648. Pada tugas 2 struktur data ini, saya akan menyajikan merge sort dan counting sorts. Di sini saya sudah membuat function untuk merge, di mana fungsi merge ini adalah data dari suatu array yang ingin di sorting akan dipecah menjadi left untuk ke kiri, kemudian di tengah, middle, dan right. Dengan metode pemecahan tersebut akan menjadikan pencarian dengan teknik merge sorts. Kemudian saya di sini membuat suatu variabel yaitu number yang akan menghandle middle dengan left untuk number 1, kemudian number 2, right dengan middle. Selanjutnya, saya membuat variabel array yang menginstance dari number 1, yaitu variabel array left. Dan kedua, saya membuat instance untuk integer right array, yang mana isinya dari integer number 2. Setelah saya berhasil membuat variabel array tanpa adanya warning dari IDE, menyatakan bahwa kode saya sudah benar, kemudian saya memberikan looping, di mana looping ini adalah pembelian nilai berdasarkan dari number 1. Di total dari number 1 ini adalah middle, kemudian dikurangi left ditambah 1, kemudian adanya incremental. Ketika kondisi tersebut benar, maka variabel array left beserta indeks tersebut diisi melalui array dengan data left dan ditambah i. Selanjutnya, konsepnya sama, hanya saja digunakan untuk right. Nah, di sini saya membuat variabel i, j, dan k, yang mana saya juga proses looping menggunakan while. Ketika i kurang dari number 1 dan j kurang dari number 2, maka ada kondisi lain ketika left dengan indeks yang dimaksud lebih dari sama dengan right dengan indeks j. Maka ketika kondisi ini terpenuhi, array dengan indeks k akan diisi melalui left i. Selanjutnya incremental. Nah, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka else, yang mana akan mengisi array k dengan right. Kemudian lakukan incremental. Ini pasti akan dieksekusi terus-menerus, meskipun tidak masuk kondisi ini, karena memang dia terpisah dari kondisi if else. Selanjutnya number 1 itu di looping kembali untuk mengisi variabel left, kemudian number 2 untuk right. Setelah persiapan function merge ini selesai, saya membuat function untuk sorting, di mana data dari array tersebut akan dimasukkan di looping kembali, karena dia memanggil dirinya sendiri. Sesuai dengan di sini left atau middle. Jadi ini adalah left, seperti ini. Kemudian di sini adalah right, ini seperti ini. Ini juga right, ini left, ini juga left. Nah, di sini adalah middle. Sebenarnya sama aja antara penggunaan L, R, terus lebih eksplisit penamaan, apalagi untuk belajar lebih mudah apabila dia eksplisit. Nah, seandainya tadi M dan L ini kelihatan mirip satu dengan L itu. Nah, untuk menghindari itu, penamaan variabel yang lebih eksplisit. Nah, setelah sorting selesai, untuk memberikan hasil apakah benar,
pengujian melalui print array. Di sini menggunakan looping dan adanya print. Setelah itu proses pemanggilan dari method main. Di sini ada variabel yang mengisi nilai yang diharapkan, kemudian di print untuk mengetahui nilainya apakah benar, kemudian membuat kelas tersebut kemudian diberikan function yang dipanggil melalui objek. Setelah itu di print. Untuk lebih meyakinkan dijalankan, ya di sini arraynya acak 12, 11, 13 itu tidak urut. Kemudian di sini di short dari 14 karena soal yang diminta adalah dari terbesar, kemudian menjadi yang terkecil. Baik, itu untuk merge source. Selanjutnya, tugas 2 membahas tentang counting sort. Perbedaan antara merge source dan counting source. Merge source untuk mendapatkan suatu bilangan, dia itu dipecah. Ada kiri, kanan. Jadi memungkinkan untuk mempermudah pencarian. Sedangkan counting sort, ini dia dihitung per indeks, per kotak, kotak ini indeks. Misalkan ada 4 siswa, nilainya ada yang 100, ada yang 50, ada yang 70. Nah, siswa 1 yang memiliki nilai 100, itu harus linear sequential. Indeksnya itu dihitung 1, 1, 1 sampai nilainya 100, meskipun orangnya hanya 1. Namun, metode yang diterapkan dalam counting sort itu mengharuskan sequential linear dalam penghitungan indeks. Tadinya di sini saya sudah menyiapkan function berupa sort, mana parameternya adalah array itu sendiri, yaitu data yang akan di sorting. Number adalah panjang dari data array. Dan di sini saya membuat output berdasarkan number dan count. Penghitungannya adalah maksimal 256 karena penerapan yang dilakukan datanya adalah terbesar ke terkecil, sehingga saya instannya adalah 256. Setelah itu di looping untuk mendapatkan dari count ini dan juga incremental dari count. Dan di sini adalah count index. Kenapa 254? Karena datanya di sini 256, kemudian terjadi pengurangan menjadi 255. Dan karena indeks diawali melalui 0, bukan karena 1, maka saya menyiapkan 254. Kalau 256, dia akan indeks array bound exception, di mana array membaca bahwa datanya hanya 255 gitu. Dan dimulai indeksnya itu dari 0. Ketika dikasih 255, maka dia terbaca 256. Setelah akan terjadi error. Selanjutnya dilakukan looping dari ini, number. Dan juga ini looping selanjutnya, ini untuk mencari array yang dituju. Jadi array index ini merupakan hasil dari output. Output yang didapatkan juga setelah dilakukannya for looping dari ini. Dan sudah dilakukan dekremental. Kenapa dilakukan dekremental bukan inkremental? Karena proses yang diharapkan adalah pencarian terbesar ke terkecil. Maka nilai yang besar perlu dikurangi dengan nilai yang lebih kecil, yaitu proses dekremental. Selanjutnya, di sini instant object dari suatu kelas counting source. Dan di sini memanfaatkan konstruktor default yang disediakan oleh Java. Meskipun saya tidak menginisialisasi seperti public counting source ini. Tetapi Java sudah menginisialisasi sebagai konstruktor default. Kalau dia diisi parameter, ya bisa tergantung konteksnya. Tapi di sini konstruktor tidak perlu diisi dari variabel ataupun parameter, maka tanpa mengetikkan seperti ini sudah ada konstruktor default. Nah, baik. Setelah itu
saya memiliki data acak yang mana ini besar, kemudian 1 kecil, 7 besar, 3 kecil, dan seterusnya memiliki 4 dan 4, artinya ada 8 data yang sesuai diharapkan dalam soal. Kemudian saya lakukan sorting melalui objek yang telah diinstan, kemudian memanggil sort. Ya, seperti ini. Selanjutnya di print, dicetak, dan di looping sebagai bentuk output yang diharapkan apakah sudah selesai, sudah sesuai. Baik, kemudian saya running. Nah, di sini sorting sudah berjalan, yaitu sesuai ekspektasi dari nilai yang terbesar, kemudian lebih kecil, 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 dan terakhir nilai terkecil. Dan sorting menggunakan counting ini sudah selesai. Baik, sedikit ulasan untuk merge source itu memang dari function atau logiknya memang lebih rumit kelihatannya. Namun merge source ini sebenarnya lebih efisien ketika penggunaan data yang besar dan juga random. Karena dia metodologinya adalah memecah-memecah data, kemudian dia sorting setelah dipecah. Seperti itu. Adapun counting source itu dia tidak dipecah, tapi menghitung value index, yang mana ketika data di atas 256 ataupun data acak ini menjadikan suatu pemborosan terhadap resource, baik memori maupun CPU yang dibutuhkan. Nah, jadi kedua ini, baik merge source maupun counting source itu memiliki cons atau pros yang berbeda. Ketika data besar dan random, lebih disarankan menggunakan merge source karena minimnya resource yang digunakan. Kemudian untuk counting source, ini lebih cocok untuk data yang relatif kecil karena penggunaan fungsinya kode lebih ringkas. Seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian praktikum tugas kedua struktur data. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.